Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Repanadika Putra dengan NPM 24150528. Di sini saya akan memaparkan tentang pematerian atau pertanyaan dari matkul hidrogeologi. Nah, dari pertanyaan pertama, kondisi geologi suatu daerah dapat mempengaruhi keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Nah, terus jadi kondisi geologi suatu daerah sangat berpengaruh terhadap keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Daerah dengan lapisan batuan berpori dan permeabilitas seperti batu pasir atau batu gamping umumnya memiliki akuifer yang baik karena mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dengan mudah. Nah, terus permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah yaitu permasalahan utama dalam pengelolaan air tanah meliputi pencemaran akibat limbah domestik, industri, dan pertanian, serta eksploitasi berlebihan dan yang menyebabkan penurunan muka air tanah dan industri air laut di wilayah pesisir. Terus ada solusi teknisnya itu yang dapat diterapkan meliputi pengendalian penggunaan air tanah melalui sumur resapan dan recharge batuan, air buatan. Terus soal yang kedua itu ada jelaskan perilaku aliran air tanah di aquifer karst serta tantangannya. Jadi, aquifer karst memiliki aliran air tanah yang sangat cepat melalui rekahan, saluran, dan rongga hasil pelarut batuan karbonat, sehingga pola alirannya tidak seragam seperti pada aquifer berpori. Potensi air tanah di daerah karst cukup besar karena dapat menyimpan volume air yang tinggi. Terus ini ada nomor 3, bagaimana struktur-struktur tersebut dapat mempengaruhi aliran air tanah. Nah, struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan dapat mempengaruhi aliran air tanah dengan menciptakan jalur pergerakan atau hambatan aliran. Rekahan dan sesar dapat menjadi saluran permeabel yang memudahkan air mengalir dan tersimpan dalam akuifer. Sedangkan lipatan dapat membentuk perangkap alami tempat akumulasi air tanah. Terus wilayah yang terkenal dengan potensi air tanahnya akibat pengaruh struktur geologi. Nah, wilayah yang saya ambil adalah wilayah Gunung Kidul di Yogyakarta memiliki potensi air tanah besar akibat adanya sistem rekahan dan sesar pada batuan karbonat karst yang memperluas jalur infiltrasi dan penyimpanan air. Terus ada faktor geologinya yaitu yang mendukung potensi tersebut meliputi pelapukan intensif batu gamping. Terus di sini ada yang nomor 4 adalah hitunglah kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy dan analisis bagaimana perubahan kondisi geologi. Nah, mungkin bisa dilihat, untuk angkanya saya tidak bisa, menyebutin. Jadi kecepatan aliran zigzag menurut hukum Darcy dihitung gradien hidrolik dalam menentukan kecepatan aliran air tanah digunakan hukum Darcy yang menyatakan. Nah, di sini ada itunya, angka-angkanya dari mulai permeabilitas jadi 2 kali 10, pangkat min 4 m per det, terus ada delta H 2 meter, dan L-nya itu 200 meter. Jadi hasil perhitungan menunjukkan kecepatan aliran air tanah sebesar V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 m per det. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan porositas batuan akan mempercepat laju aliran, sedangkan batuan padat dengan permeabilitas rendah akan memperlambatnya. Nah, terus di sini ada ya keempat, jadi hitunglah kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy. Nah, jadi perubahan kondisi geologi mempengaruhi hasil karena K dan N sensitif terhadap porositas, ukuran butir, Kh, dan kontinuitas lapisan. Penurunan porositas atau penyumbatan fori menurunkan Q, tapi menaikkan kecepatan linear V bila Q tetap. Sementara Kh atau sesar dapat meningkatkan K secara lokal dan menghasilkan aliran yang jauh lebih cepat dan anisotropik. Lapisan dapat mengubah gradien lokal dan distribusi aliran. Nah, terus ada juga aplikasi praktis dari perhitungannya. Aplikasi praktis perhitungan di perkotaan meliputi perencanaan, jarak sumur, dan kapasitas pompa. Estimasi laju, penyebaran pencemaran, model transport, desain recharge, buatan, dan sumur resapan, serta menentukan transmisivitas. Di sini ada ya, rumus untuk menilai potensi dan dampak pemompaannya. Nah, terus yang kelima, geologi. Jelaskan bagaimana kondisi geologi seperti jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi mempengaruhi kualitas air tanah di suatu wilayah. Kondisi geologi seperti jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi sangat mempengaruhi kualitas air tanah karena batuan berpori seperti batu pasir atau batu gamping memungkinkan pelarutan mineral yang meningkatkan kandungan ion. Sedangkan batuan lempung atau kedap dapat menahan pencemaran. Struktur seperti sesar dan rekahan juga mempengaruhi jalur pergerakan serta potensi masuknya polutan. Terus di sini ada dari fisika, diskusikan parameter fisika utama yang digunakan dalam analisis kualitas air tanah. Suhu, kejernihan, dan konduktivitas
listrik. Secara fisika, parameter utama yang dianalisis meliputi suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik. Meningkatkan suhu dan konduktivitas dapat mengindikasikan ilustrasi air laut atau pencemaran kimia, sedangkan penurunan kejernihan menunjukkan adanya partikel tersuspensi atau kontaminasi. Nah, terus secara kimia, ada jelaskan parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan total dissolvent solids TDS yang sering digunakan untuk menentukan kualitas air tanah. Dan bagaimana pengaruh mineralisasi batu terhadap kadar garam dan keasaman air kan. Nah, parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan TDS menggambarkan tingkat keasaman dan salinitas air. Batuan kaya karbonat dapat meningkatkan pH bersifat basa, sedangkan pelarutan batuan sulfat atau klorida meningkatkan kadar garam dan TDS. Nah, secara biologi, itu ada dari aspek biologi, parameter seperti jumlah coliform atau mikroorganisme patogen digunakan untuk menilai keamanan air. Kontaminasi biologis biasanya berasal dari limbah domestik atau septic tank bocor. Mitigasinya dapat dilakukan dengan melindungi zona resapan, mengelola limbah dengan baik, serta melakukan desinfeksi dan pemantauan kualitas air berskala besar berkala. Nah, di sini ada referensi jurnal. Mungkin sekian, terima kasih pemaparan materi dari PPT saya dan menjawab pertanyaannya. Bila ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.